Baik, selamat pagi. Kita mulai dengan mempersiapkan alat-alat seperti biasa, penggaris segitiga, bukan yang penggaris yang lurus. Kemudian ballpoint warna-warni, boleh pakai yang model individual kayak gini, murah meriah. Boleh juga pakai spidol yang murah meriah juga. Oke, untuk supaya kalian lebih bisa melihat dunia ini lebih colorful. Nah, minggu terakhir dulu kita sudah membahas tentang gravitasi, tetapi lebih fokus ke sifat gayanya. Kemudian kita ternyata masih harus membahas lagi yang disebut medan gravitasi. Simbolnya adalah huruf E besar, terus kita kasih tanda ada G-nya untuk membedakan medan gravitasi dengan medan-medan yang lain. Medan itu biasanya simbolnya huruf E, medan. Nanti ada medan magnet, medan gravitasi, medan listrik. Nah, apa itu medan gravitasi? Kalau saya andaikan di sini ada sebuah massa M besar. Kemudian saya mau mendeteksi sebuah titik yang berjarak R. Di sini jaraknya R1 misalnya. Saya pengen tahu apakah di R1 ini masih ada pengaruh dari massa M. Pengaruhnya apa kalau ada sebuah benda yang bermassa di ruang angkasa sana misalnya? Sifat pengaruhnya apa? Bentuk pengaruhnya apa? Melayang, Pak. Melayang. Maksudnya kalau misalnya saja ada benda yang bermassa, kemudian ini kira-kira berpengaruh terhadap saya enggak sih? Itu apa yang dirasakan kira-kira? Tertarik bukan? Tertarik, ya kan? Saya andaikan saya punya massa uji di sini. Massa uji. Kalau saya punya massa sebagai pengujian, di mana dia terpengaruh atau tidak, kan sifat terpengaruhnya adalah dia ditarik ke arah sini. F pengujian. Oh ternyata kalau saya sekarang pindah di tempat yang lebih jauh lagi, jangan lupa yang namanya R itu selalu ngukurnya dari pusatnya sono. R2 misalnya sekarang di sini. Loh, di sini terpengaruh enggak? Lah, yang terpengaruh otomatis kalau benda yang bermassa ya otomatis dengan massa juga. M ujinya sekarang saya pindah di sini. Oh ternyata sekarang juga dia tertarik ke arah sana, tetapi gayanya lebih kecil. Kecil nggak menggambarkannya lebih pendek. F gravitasi. Oh dikatakan bahwa di sini masih ada medan gravitasi dari M besar. Karena apa? Karena kalau saya punya massa, maka massa itu pasti akan tertarik ke arah sana sebagai bentuk pengaruhnya. Paham nggak? Siap, paham, Pak. Ya. Jadi misalnya gini, di sini kebetulan cuma ada Waude. Waude itu cantik. Nah, bagaimana pengaruh Waude terhadap siswa yang lain sehingga kamu tertarik pada Waude? Itu yang disebut medan cinta. Medan cinta. Seperti itu, begitu menariknya di dunia fisika kalau diterapkan di dunia sosial. Makanya disebut sosiofisika. Selama kamu akan saya ajar, maka akan selalu saya belokkan ke sosiofisikanya supaya kalian lebih paham. Maksudnya begitu. Jadi fisika itu bukan hanya ngapalin rumus. Nah, besarnya medan gravitasi E gravitasi
itu sama dengan besarnya pengaruhnya, atau besarnya pengaruhnya kan bentuknya gaya gravitasi dibagi dengan massa ujinya, termasuk vektornya, karena dia termasuk sama-sama vektor berarti arahnya juga pasti akan sama. Medan juga termasuk besaran vektor. Otomatis kita peroleh besarnya, oh udah besarnya aja deh, besarnya aja. Besarnya gaya gravitasi kan G, M berpengaruh, M uji per R kuadrat dibagi M uji. Nah, hati-hati cara menuliskannya, karena ini masih membahas gaya gravitasinya. Terus bagi M uji sehingga diperoleh, karena M ujinya sama bisa dicoret sehingga didapatkan besarnya medan gravitasi, besarnya lo ya, sama dengan G M benda penarik per R kuadrat. Ini kalau kita ngomongin besarnya. Oh, dibandingkan dengan gayanya seolah-olah ada masanya. Tapi kalau sudah medan, ya tergantung seberapa besar dia mempengaruhi lingkungannya. Semakin besar masanya, semakin besar pengaruhnya. Semakin jauh jaraknya, semakin kecil pengaruhnya. Nah, seperti itu. Tapi kuadrat, jadi semakin berlipat, kecilnya semakin berlipat. Atau kalau mau digambarkan gimana? Digambarkan misalnya bentuknya grafik R, jaraknya, kemudian ini besarnya medan gravitasinya, ternyata jaraknya adalah bentuk per R kuadrat. Jadi bentuk grafiknya itu gini. Nah, loh ini apa ini? Ini adalah R jari-jari benda M. Jari benda M. Duh, ini kenapa tumpuk-menumpuk menjadi satu nih? Ngerel nih istilahnya kalau orang anak TN nyetrika sampai lebih dari satu garisnya itu namanya ngerel. Semakin jauh semakin berlipat. Ini mirip dengan grafik Y sama dengan 1/X kuadrat. Di sini X-nya, di sini Y-nya. Seperti itu. Jadi grafiknya semakin mengecil, berlipat. Ini maksudnya apa? Oh, contoh. Ini sudah terlalu lompat nih, sayangnya. Saya andaikan gini, sekarang kita ngomongin benda yang besar, ukurannya. Kemudian diketahui jari-jarinya R besar. Terus ada orang yang membuat tangga. Jadi, ini contohnya bumi aja deh sekalian. Bumi. Ini R bumi. Kemudian kita bandingkan dengan orang yang berada di ketinggian. Jadi orang ini ada bikin menara di sana. Menara Eiffel. Ada yang tahu menara Eiffel? Siap tahu, Pak. Di mana?
Prancis, Pak. Di Prancis. Oke, saya andaikan di Eiffel itu ketinggiannya H. Warnanya hijau. Bentar. Kita ngukur ketinggian H. Ketinggian dari permukaan tanah. Nah, yang kamu harus hati-hati menyimpulkan adalah saya andaikan tadi yang namanya R, jarak itu kan terhadap pusat. Kemudian kalau ada orang yang berada di puncak menara yang ketinggiannya H, maka yang namanya R-nya itu kan dari pusat bumi sampai ke orangnya. Ini R-nya. R berarti bisa didefinisikan sama dengan jari-jari bumi ditambah ketinggian. Oh, kalau gitu medan gravitasinya ya otomatis akan menjadi sama dengan E gravitasinya di ketinggian tersebut, di ketinggian sama dengan konstanta gravitasi umum masanya bumi dibagi R kuadrat. Ini kan aslinya, tapi karena R-nya adalah bentuknya kayak gitu, maka menjadi G masanya bumi per jari-jari bumi plus ketinggian kuadrat. Nah, kita harus tetap konsisten. Karena apa? Yang namanya R ini bukan jari-jari, tapi jarak dari pusat benda ke pusat objek uji. Seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau kita bandingkan dengan di ketinggian apa namanya di bulan misalnya. Kalau di bulan apa bedanya? Halo, kalau di bulan bedanya di bagian apanya? Di gravitasi. Di Masalahnya, Pak. massa dan jari-jarinya. Ya kan? Jadi nanti bisa dihitung. Kalau kamu tahu jari-jarinya bumi, jari-jarinya bulan, masanya bulan, maka kamu tahu medan gravitasinya bulan. Nah, seperti itu. Dan semudah itu. Kira-kira bisa diterima? Saya bisa, Pak. Saya bisa, Pak. Ada pertanyaan barangkali? Apa yang terjadi kalau sekarang ada di permukaan bumi? Ya, kalau di permukaan bumi, gravitasi di permukaan bumi, ya otomatis sama dengan G besar M bumi per R bumi kuadrat. Nah, ini ada yang menarik. Kok menariknya bagaimana? Seperti kita ketahui, yang namanya gaya gravitasi di permukaan itu kan sama dengan gaya berat, weight, ya kan? Selama ini kita mendefinisikan weight, gaya berat, itu kan sama dengan M kalikan G. M-nya M kecil. Kamu harus konsisten menuliskannya. Ini M besar untuk menyatakan massa bumi atau massa matahari, karena diketahui jari-jari R besar, ya kan, harus nulisnya disiplin. Nah, gaya gravitasi di permukaan itu kan besarnya sama M kalikan gaya percepatan gravitasi. Saya tulis supaya kamu nggak salah. Percepatan gravitasi. Nah, padahal gaya gravitasi di permukaan itu kan sama dengan yang ini. Nah, masih ada. Kita tuliskan juga di sini. G besar, M bumi, M benda per
jari-jari bumi kuadrat sama dengan M benda kali G percepatan gravitasi. Oh, ternyata ini sama. Berarti nggak usah dibahas. Kalau begitu diperoleh G kecil sama dengan G M bumi per M bumi kuadrat. Loh, kok bisa sama persis dengan medan gravitasi? Oh, kalau gitu yang namanya percepatan gravitasi ternyata besarnya sama dengan medan gravitasi. Asik toh? Jadi kamu harus hati-hati pada saat ngomongin gravitasi, G kecil kok gravitasi, itu kamu harus hati-hati. Itu bukan gravitasi tapi percepatan gravitasi. Oh, percepatan gravitasi ternyata besarnya sama dengan medan gravitasi. Apa hubungannya dengan gaya gravitasi? Oh, kalau gitu ya kalau bisa juga dituliskan bahwa gaya gravitasi ya sama dengan M kalikan medan gravitasinya juga. Nah, ini juga boleh. Nah, kalau sudah dapat kayak gini sekarang kita kok panas nih HP. Oh. Ternyata masih nyala. Nah, kalau begitu sekarang lebih enak kalau kita menghitung medannya dulu kalau mau mencari gayanya. Jadi sebetulnya yang benar itu kita belajarnya cari medan gravitasi dulu, baru kita lihat pengaruhnya, yaitu tarikannya. Karena yang namanya gaya gravitasi itu selalu menarik, nggak pernah mendorong. Jadi ibaratnya kayak cinta. Cinta itu selalu menarik. Tapi kalau benci itu sudah selalu mendorong. Beda gayanya. Kalau kamu cinta terhadap seorang, wah apapun sangat menarik. Kayak gravitasi. Tapi kalau yang namanya benci, wah selalu merasa jauhkan dari saya, jauhkan dari saya. Maunya dijauhkan terus, didorong terus. Sosiofisika itu juga gitu. Untungnya yang namanya gravitasi itu selalu menarik, jadi dia memang sebuah cinta. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Halo? Saya sih tanya yang di halaman sebelumnya, Pak. Oke, halaman sebelumnya yang mana? Yang Y sama dengan 1 per X kuadrat itu kalau buatnya dari mana ya, Pak? Karena ini kita nggak menggambarkannya kan fungsi jarak, ya kan? Fungsi jarak itu berdasarkan medan gravitasinya di persamaan sama dengan Gm per R kuadrat. G konstanta gravitasi umum, M massa. Kalau massa benda tidak berubah, berarti ini kan konstanta. Berarti bisa dituliskan E gravitasi sama dengan konstanta kali 1/R kuadrat. Jadi mirip dengan persamaan Y sama dengan konstanta kali 1/R per X kuadrat. It looks like, hanya mirip dengan. Hanya mirip dengan grafik Y sama dengan 1/X kuadrat. Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Kita belum membahas apa yang terjadi di dalam buminya loh ya. Oke, sekarang kalau misalnya saja tadi ada kata-kata percepatan gravitasi besarnya sama dengan medan gravitasi, padahal fungsi ketinggian, fungsi jarak. Nah, artinya lagi ternyata kalau kita berada di ketinggian, kita naik sebuah ketinggian, seharusnya medan gravitasinya juga berubah. Makanya tidak ada kata-kata yang
lebih fix untuk mengatakan percepatan gravitasi itu harus berapa, apakah 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat. Yang benar yang mana tuh? Oh ternyata yang namanya 10 meter per sekon kuadrat itu karena satu angka penting. Ini pun cuma 2 angka penting, ya kan? Artinya sebetulnya kira-kira di situ. Nah kalau kamu mengukur bener-bener kayak kemarin pakai Vivox kemarin, kamu bisa jadi di daerah kamu tidak 9,8, tapi bisa jadi 9,7 sekian. Karena pendekatannya di bagian 7-nya. Otomatis lagi kamu di pantai tidak akan sama dengan kalau kamu di gunung. Kenapa? Acuannya jari-jari bumi itu biasanya adalah yang dipakai standar semua orang di bumi, yaitu di pinggir pantai. Karena di pinggir pantai itu seolah-olah ketinggiannya sama. Kok bisa? Karena terhubung oleh air. Air di samudera sana kan seolah saling terhubung semuanya. Nah air itu kan akan cenderung datar gitu kesannya. Nah, kalau yang menarik bumi yang bentuknya lengkung, aslinya laut itu ya bentuknya melengkung, lingkaran kayak karena gravitasi bumi. Nah, itu yang jadikan acuan jari-jari buminya. Kalau kamu naik berarti kamu mendapati di sini semakin besar, otomatis medan gravitasinya di tempat kamu lebih kecil. Kalau kamu naik pesawat itu juga seharusnya semakin kecil medan gravitasinya. Jadi siswa-siswa yang gendut kalau pengen terasa langsing, maka menimbangnya harus di tempat ketinggian, ya kan? Syukur sambil ke pesawat ditimbang. Itu cara melicihi fisikanya gitu caranya. Bisa diterima guys? Siap, bisa. Oke, sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau ada dua pengaruh. Maksudnya dua pengaruh itu misalnya saja sekarang ada dua benda. M1 kemudian ada M2. Jaraknya kita andaikan saja R. R-nya sudah tertentu, misalnya saja 1 meter. Kok kecil banget? 10 meter. Nah, kalau kita perhatikan titik-titik di sekitar benda M1 dan M2, kamu harus cermat di sini, karena yang namanya medan gravitasi itu besaran vektor. Kalau kemudian ditanyakan, tentukan, misalnya saja, tentukan A, medan gravitasi yang pertama, yaitu di antara kedua benda di sini, di titik P1. Kemudian nanti ada lagi, pakai warna yang lain deh. Poin ke-1. Kemudian poin kedua di sini. P2. Kemudian di P17. Tahu P17? Tahu P17, guys? Siapa? Apa? Baude tahu P17? Rumahnya Pak Amin. Rumah dinas Pak Amin. Baru tahu ya? Yang B, E2, kemudian yang C, E17. Kemudian yang D, jika di E1, di P1 diletakkan massa 10 kg. Tentukan gayanya. Nah, ini
Karena antara pertanyaan dengan gambarnya udah terlalu gambar duluan, jadinya berdesak-desakan. Ini pertanyaannya. Seharusnya pertanyaan dulu baru digambar. Oke, saya andaikan P1 berjarak di sini 1 meter. Kemudian yang di sini, jangan ini 2 meter, yang ini 1 meter, yang ini di tengah-tengah, berarti 5 meter. Aduh, tambah lagi nih, yang E. Pertanyaan pertanyaan yang E, tentukan di mana medan gravitasi 0 sama dengan 0. Nah, ini menarik nih. Menariknya di mana? Sama-sama ditarik, tetapi ternyata bisa menyebabkan sama dengan 0. Oke, kita lihat. Kita gambar lagi sistemnya. Di sini. Ini adalah M1. Kemudian ini M2-nya. Nah, jaraknya 10 meter. L sama dengan 10 meter, supaya mudah. Kita ngamati sebuah titik P1 yang berjarak 2 meter. Jadi kira-kira seharusnya kalau misalnya in scale, ini kira-kira 10 berarti yang ini sekian. Harusnya kalau in scale, ini P1 harusnya di sini. Kemudian ini P17. Kemudian P2 1 meter, berarti kira-kira berarti harusnya di sini P2. Enggak pakai poin. Vektor. Sekarang kita lihat bagaimana pengaruhnya. Di P1 akan terdapat E1 yang arahnya ke arah menuju massa 1 yang lebih besar, karena lebih dekat dan lebih massanya, kita sebut saja E1. Tetapi juga terdapat E2, pengaruh dari massa 2 yang arahnya menuju E2. Tapi karena lebih jauh dan massanya lebih kecil, maka saya gambarkan lebih pendek, lebih kecil. Berarti di P1 akan ada E1 dan E2 yang arahnya berlawanan. Sehingga kamu bisa langsung mengajar E total 1 sama dengan E1 minus E2. Tinggal kamu masukkan nilainya. Sama dengan G M1 per R1 kuadrat dikurangi G M2 per R2 kuadrat. Nah, R1-nya itu yang mana? Ini R1. R2 itu yang mana? Ini R2. Jangan lupa. Kalau gitu kamu bisa masukkan lagi. R1-nya 2 meter, R2-nya berapa meter? Lihat lagi gambarnya. Panjangnya 10, dari sini sampai sini 10 meter. Sementara di sini 2 meter, berarti R2-nya 8 meter. Ya. Mudah toh? Nah, terus arahnya kemana? Lah, ini menggambarkan dua buah vektor yang bertolak belakang, otomatis selisihnya kan gedean E1 tuh, karena massanya lebih besar, jaraknya lebih dekat, pasti gedean E1. Jadi arahnya tetap menuju ke arah kiri. Nah. Sekarang bagaimana yang terjadi di P2? Yang di P2,
karena pengaruh di sebelah kiri P2-nya. Aduh, ini saya jauhkan sedikit ya, supaya gambarnya lebih bagus. Saya jauhkan sedikit. Tidak sesuai dengan perjanjian seharusnya. Ini pengaruh E1-nya berarti ke kanan karena ditarik menuju ke sana. Jangan lupa E1 di P2. Kemudian ada lagi E2. Nah, di P2 sekarang sama arahnya. Berarti E total di P2 dijumlahkan. Ini yang A, untuk yang B dijumlahkan. E total di posisi 2 sama dengan E1 tambah E2 di posisi 2. Ups, maaf, nggak kelihatan. Seperti itu. Yang P17 gampang, kita lewatin. Sekarang permasalahannya pertanyaan yang E dulu, yang D tinggal dulu. Tentukan di mana medan gravitasi sama dengan 0. Kalau kamu perhatikan di antara kedua benda, antara P1, P17 dan P yang lain, itu akan diperoleh arahnya akan selalu berlawanan. Kalau arahnya berlawanan berarti paling mungkin sama dengan 0 adalah di antaranya M1 dan M2. Nah, ini sering sekali keluar di soal. Nah, yang harus kamu pelototi lagi, yang namanya medan gravitasi kan berbalik terbalik terhadap R. Oh, berarti E1 ini besar sekali relatif terhadap E2 karena dia lebih dekat. Kalau E1 ini semakin jauh, otomatis semakin kecil. Sementara E2 karena semakin dekat maka semakin besar, sehingga saya andaikan saja di titik di sini. Titik P3. Di sini akan diperoleh medan gravitasi E1 yang menuju ke kiri lebih kecil, semakin kecil. E1-nya. Tetapi E2-nya semakin besar sehingga diperoleh ukurannya jadi sama besar. E2. Nah, kalau E1 sama dengan E2, maka apa yang terjadi? Kalau sama besar, maka di P3 ini akan diperoleh E totalnya sama dengan 0. Nah, ini saya lompatkan untuk mengerjakan yang E dulu, karena ini lebih menarik. E total sama dengan 0, E total sama dengan 0, syaratnya E1 sama dengan E2 besarnya dengan arah berlawanan. Besarnya. Seperti ini. Tanda strip 2 ini artinya kalau sama panjang. Oh, jadi E3 ada 0. Maka dari itu sekarang kita bisa hajar E1 sama dengan E2. Kita jadikan persamaan E1 sama dengan E2, sementara E1 itu adalah G M1 per R1 kuadrat tambah sama dengan G M2 per R2 kuadrat. G-nya sama, coret-coret, nggak usah dibahas. Diperoleh, kalau yang namanya R1 itu kan sama dengan, karena panjangnya sudah tertentu L, maka R2 bisa juga dituliskan sama dengan L kurangi R1. Ya toh? Sehingga persamaannya sekarang menjadi M1 per R1 kuadrat sama dengan M2 per R2 kuadrat. Saya tuliskan itu dulu, sehingga diperoleh M1 per R1 kuadrat sama dengan M2 per
L min R1 kuadrat dikuadratkan. Nih, saya ulangi supaya paham. Kita mau mengungkapkan dalam bentuk R1 karena yang diketahui itu panjang jarak dari antara benda 1 dan benda 2, yaitu L sama dengan 10 meter tadi. Nah, kita ingin mengukur seolah-olah terhadap R1 sampai di R3-nya, di P3-nya. Nah, untuk itu caranya semuanya diungkapkan dalam bentuk R1, maaf. Jadi ini adalah R1, kemudian ini adalah R2. Sementara jaraknya dari sini ke sini, ini adalah L yang sama dengan 10 meter tadi. Ini saya hapus saja karena tadi supaya nggak nyambung dengan R2, nggak terkacaukan. Nah, dari sini kalau kita tahu masanya M1, tadi M1 dan M2 belum ya? Kita isi, misalnya saja M1-nya 4 kg, M1-nya 1 kg. Maka kita bisa menghajar ke sini, tapi dibongkar dulu kurungnya, bongkar dulu sambil sekalian saya letakkan di sebelah kiri. Diperoleh L kuadrat kurangi 2LR ditambah R kuadrat dibagi R kuadrat kalikan M1 sama dengan M2 kalikan R1 kuadrat. Perkalian silang. Itu dulu supaya enggak ribet. Kemudian kita mencari R1-nya. Yang punya sama-sama R1 kita pindah kiri, diperoleh sambil kita bongkar. Karena yang kita cari R1, maka R1-nya seolah-olah dipindah ke kiri semuanya. Atau semuanya sekarang pindah ke kiri. Sambil dibongkar kurungnya. M1 kali R1 kuadrat, kemudian ini pindah ke kiri menjadi negatif. M2 R1 kuadrat dikurangi 2 kali M1 L R1 ditambah dengan M1 kalikan L kuadrat sama dengan 0. Sehingga didapatkan M1 minus M2 kalikan R1 kuadrat 2M1 L R1 tambah M1 L kuadrat sama dengan 0. Nah, sekarang ini persamaan kuadrat. Kita bisa mulai dimasukkan angka-angkanya. M1-nya tadi 4 kg kurangi 1 kg kalikan R1 kuadrat kurangi 2 kali M1-nya tadi berapa? 4 kg kalikan L-nya adalah 10 meter kalikan R1 ditambah dengan M1-nya adalah 4 kg benar kalikan L2-nya R10 meter kuadrat sama dengan 0. Oke, kita masukkan diperoleh 3 kg R1 kuadrat dikurangi 2 kali 4 kali 10 80 kg meter R1 kuadrat enggak pakai kuadrat sorry ditambah 400 kg meter kuadrat sama dengan 0. Nah ini terpaksa pakai
rumus ABC. Paling mudah. Ini adalah C, ini B. Maaf, ada negatifnya. Masuk. Kemudian ini A. Persamaan ABC-nya diperoleh R1 sama dengan apa rumusnya ABC? Kok saya jadi lupa? Rumus ABC? Minus B plus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A kuadrat. Enggak pakai kuadrat. Ini yang R1, yang R2, yang ini tadi ini plus, sekarang pakai min, ya kan? Min B min akar B kuadrat min 4A kali C per 2A. Terus dari antara keduanya ini mana yang pilih? Yang dipilih adalah yang masuk akal. Yang dipilih adalah yang masuk akal. Maksudnya apa? Maksudnya kalau R kok bernilai negatif, ya bisa jadi itu menjadi tidak masuk akal. Karena kita mengandaikannya ke arah kanan. Kamu tinggal masukkan sekarang nilainya. Ini kok nilainya milihnya kok nggak enak sih? Kayak kalkulator aja bisa nggak? Kayak kalkulator. Apa nih error? Minus B, B-nya tadi 8, minus 80. Minus berarti jadinya plus. Oh, atau sambil kita masukkan aja ya, supaya enak. Minus 80 berarti 80 plus akar dari B kuadrat. B-nya minus 80 dikuadratkan 8 kali 8 6.400 plus atau min? Oh, sudah plus ya? Ya. Dikurangi 4 kali 3 kali C-nya 400 dibagi 2 kali 3. Kita hajar pakai kalkulator saja. 80 ditambah kurung buka di akar. Aduh. Akar dari kurung buka lagi. Nah, ini salah nih, seharusnya kurungnya yang tadi. Ya udah, enggak usah pakai kurung yang sini, langsung akar dari kurung 6400 dikurangi 4 kali 3 kali 400 kurung tutup. Ini baru berarti terpaksa disama dengankan dulu. Sama dengan dibagi 6. 20. Loh, kok 20? Panjangnya di situ kok 80, 20. Ada 80 ditambah akar dari loh. Alamak, salah operasi. Sorry, salah, operasinya salah. Maaf. 80. Oh, kurung dulu mestinya. Nah, ini human error nih. 80 ditambah akar
kurung buka 6400 kurangi 4 kali 3 kali 400 kurung tutup ini sama dengan itu, kurung tutup lagi dibagi 6. Salahnya di mana nih? Ada yang tahu salahnya di mana? Sudah betul Pak, memang hasilnya 20. Oh iya, kok aneh? Iya. Tapi jadinya aneh nih. Sebentar. Aduh. Minus B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Udah bener rumusnya. Terus kalau nilainya negatif, bisa nggak dikoreksi? Ini bisa nggak dikoreksi? Lalu udah disama dengan kan? Aduh, nggak bisa ya. Kalau dikurangi hasilnya berapa? Kurung buka 80 dikurangi akar kurung buka 6400 dikurangi 4 kali 3 kali 400 kurung tutup lagi dibagi 6. 6,66. Ini lebih masuk akal angkanya. Ini lebih masuk akal dibandingkan yang tadi. Sebab kalau 20, kalau berdasarkan gambar. Nah, hasilnya kalau 20 berdasarkan gambarnya, berarti dia dari sini sampai sini 10, lewat lagi berarti kita di sini. Kalau di sini, maka ternyata diperoleh, dua-duanya masuk akal kah? Karena hasilnya 20 dan tadi berapa? 6,7. Kalau dibulatkan. Dari sini 6,7 berarti jaraknya di sini 6,7 atau dari sini 3,3. Tetapi kalau 20 berarti lewat ke sana harusnya tidak 0 karena arahnya sama. Arahnya sama-sama ke kiri. Jadi nggak masuk akal. Nggak akan mungkin sama dengan 0. Yang mungkin sama dengan 0 hanya di antara di sini. Oh, berarti ini tidak masuk akal karena sudah lewat. Nah, yang masuk akal yang ini. Maka yang dipakai yang R2. Seperti itu hasilnya. Nah, ini agak ribet-ribet sedikit karena butuh logika tambahan. Sekalipun secara matematis masuk akal, tetapi ternyata secara fisikanya kita bisa menolak hasil perhitungannya. Ada pertanyaan, guys? Siap, cukup jelas Pak. Cukup jelas. Oke, lanjut. Sekarang pertanyaan D yang belum kita singgung. Pertanyaan D kan tinggal diketahui jika di P1 diletakkan massa uji sebesar 10 kg. Tentukan gayanya. Nah, kamu hajar saja. Tadi E1-nya kan sudah dapat. Tinggal memasukkan angkanya. Berarti untuk menjawab yang D, besarnya gaya gravitasi di P1 ya sama dengan massa uji kali E1. Tinggal dihajar, dimasukkan, ketemu.
Oh, jadi mencari gayanya, tinggal kamu cari medan gravitasinya, kemudian dikalikan massa uji. Sementara massa ujinya diketahui 10. Tadi medan gravitasi itu apa sih? Medan gravitasi sama dengan percepatan gravitasi. Oh, jadi kenapa kita lebih tertarik untuk mengukur medan gravitasinya dulu dibanding gaya gravitasinya? Karena kalau kita tahu medan gravitasinya yang kebetulan sama dengan percepatan gravitasi, maka yang namanya gaya gravitasi sama dengan massa uji kali percepatan gravitasi atau medan gravitasinya. Ini seolah-olah bisa berlaku untuk umum, sehingga kita lebih enak mengukurnya medan gravitasinya dulu atau percepatan gravitasinya dulu dibandingkan gayanya. Itu poinnya begitu, guys. Bisa diterima. Cuman masalahnya saya terpaksa memulainya dari bentuk pengaruhnya dari gravitasi itu sendiri, yaitu gaya tarik. Karena yang namanya gravitasi itu kayak cinta yang selalu memiliki tarikan yang sangat kuat. Semakin dekat semakin menarik. Tapi kalau terlalu dekat menjadi tidak menarik. Iya enggak Laude? Laude. Baik, sampai di sini dulu untuk yang sekarang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi. Siap, selamat pagi Pak. Terima kasih banyak.